Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq lidhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Pemirsa, sebagaimana yang telah kita ketahui bersama bahwa harta itu merupakan ujian yang bisa masuk ke semua sisi. Diawali dengan kegemaran menumpuk harta yang tidak pernah bisa mencapai titik klimaks. Lalu saat mengumpulkan dan mengembangkannya pun juga bisa terperangkap pada kesibukan yang sangat rentan dengan melewati batasan-batasan waktu yang seharusnya untuk peribadatan. Dan bila ini terus berulang, maka ibadah akan tergeser terpinggirkan, atau paling tidak ibadah akan jadi berada pada ujung waktu yang tersisa dengan perasaan yang juga terpaksa. Dan bila telah terbiasa menjadikan ibadah di ujung waktu yang tersisa dari kesibukan itu, maka tidak mustahil terhadap apa yang wajib itu akan menjadi ditinggalkan. Dan bila telah demikian, maka buhul tali iman menjadi putus, kemudian hilanglah petunjuk, dan hidayah pun akan tercabut. Maka dengan kondisi jiwa yang tidak lagi terbimbing oleh hidayah, tentu nafsu akan mengambil alih menjadi penuntunnya, di mana perilaku akan diajari bagaimana metode terbaik untuk menghalalkan segala cara demi memenuhi ambisinya, demi mengejar cita-citanya. Nah, dalam hal ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan dalam sabdanya, layak tiyanna alan nasi zaman layubalil mar'u bima akhadzal amin halalin amin haram. Sungguh akan datang suatu masa saat itu manusia tidak lagi peduli dengan cara apa dia menghasilkan harta, apakah dari sesuatu yang halal ataukah dari sesuatu yang haram. Ya, ketika buhul tali iman telah tercabut sehingga petunjuk dan hidayah akan hilang, maka ruangan hati pun hanya akan terisi hiasan dunia, dan otak terus akan diasah bagaimana untuk mendapatkannya. Maka piawailah terhadap urusan dunia, namun menjadi bebal dalam urusan akhiratnya. Dan perilaku yang demikian telah juga diingatkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam firman-Nya, ya'lamuna dohirom minal hayati dunya wahum anil akhirati hum ghafilun. Mereka hanya mengetahui yang lahir saja dari kehidupan dunia ini, sedang mereka tentang kehidupan akhirat adalah lalai. Nah, dalam firman ini lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan, menjelaskan ulang kembali dengan sabdanya, Inna wa ta'ala yubhidu kulla alimin bid dunya jahilin bil akhirah. Sesungguhnya Allah Ta'ala membenci orang yang pandai dalam urusan dunia namun bodoh dalam perkara akhirat. Nah, pemirsa, semoga kita bukan menjadi umat yang dicelah karena kebodohan dalam beragama, namun pandai dalam bermuamalah. Namun sebaliknya, moga kita jadi umat yang beruntung, yakni yang menjadikan apa yang didapatkan dalam perkara dunia demi untuk kesuksesan akhirat, sebagaimana yang telah diteladankan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama istrinya Siti Khadijah, di mana Siti Khadijah itu seorang saudagar kaya, pedagang yang sukses, hartanya banyak. Dan Rasulullah saat itu juga memperdagangkan barang-barang Siti Khadijah keluar masuk ke negeri lain, sehingga sukses dalam hal harta, banyak menumpuk harta. Tapi apa? Harta semua yang didapatkan itu
untuk kemaslahatan umat, untuk kemaslahatan agama, untuk biaya perang, jihad demi tegaknya Islam. Nah, itulah pemirsa, tauladan yang telah dikisahkan oleh Rasulullah. Dan itulah sebaik-baik tauladan, dan itulah yang seharusnya kita tauladani. Nah pemirsa, demikian apa yang perlu saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Subhanaka wahumma wa bihamdika, ashadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.